Nih, minum dikit. Nggak mau, Om. Pahit, Om. Ayo dong, yuk. Nggak sama makan anak cendol. Lur, kalau di Jakarta ada stasiun Gambir. Ternyata Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat justru punya kebun gambirnya loh. Daerah ini memang terkenal sebagai penghasil gambir terbesar bukan hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Tanaman gambir dapat tumbuh di kawasan perbukitan dengan suhu sekitar 20 hingga 40 derajat Celcius. Seperti kalian lihat, pohon gambir batangnya berkayu dan berbentuk semak. Nah, untuk menghasilkan gambir yang berkualitas, cara panennya pun tidak sembarangan, Lur. Harus menggunakan gunting khusus yang biasa disebut tuai. Bagi yang belum biasa, harus ekstra hati-hati ya, Lur. Soalnya cara kerjanya berbeda dengan gunting tanaman biasa. Selain itu, alat ini juga sangat tajam, jadi bisa mudah melukai tangan. Meski begitu, bagi yang sudah mahir menggunakannya, bisa sangat mempermudah dan mempercepat proses panen. Koyo aku ini, Lur, tidak perlu lama-lama, sudah dapat banyak toh. Dul, udah banyak, Dul. Udah, Pak. Udah satu keranjang. Ya, minta tolong bawa ke pabrik ya. Oh iya ya, Pak. Panen lagi aja, Pak. Ya, Itu ya, udah ya. penuh itu. Ya, ya, ya. Nah, daun-daun gambir ini mau aku bawa ke UMKM olahan teh herbal gambir, Lur. Jangan heran yo kalau aku bawa sebanyak ini. Meski beratnya bisa mencapai 30 kg, tapi dengan cara kepuk atau mengikat keranjang di kepala, bebannya bisa terasa lebih ringan, Lur. Nah, untuk menghilangkan kotoran yang menempel, daun gambir harus dicuci terlebih dahulu yo. Cukup direndam dengan air bersih aja, Lur. Nggak ribet toh. Setelah dicuci, baru daun gambir dipisahkan dari batangnya. Bu, ini Bu, daun gambirnya udah dicuci. Makasih ya, Dul. Oh, itu ada daun gambirnya sudah dipotong, tolong digiling ya, Dul. Untuk menghasilkan potongan teh herbal gambir, selanjutnya daun gambir dirajang kasar yo. Proses ini harus pelan-pelan, Lur, sehingga mesin bekerja dengan baik dan hasil rajangan daun sesuai dengan kebutuhan. Soalnya kalau terlalu banyak, mesin akan macet dan potongan yang dihasilkan bisa tidak seragam. Oh iya, daun gambir yang aku petik adalah daun gambir yang masih muda, Lur. Soalnya masih mengandung zat antioksidan yang tinggi dan agar lebih mudah saat proses perajangan. Di Indonesia, gambir memang lebih dikenal sebagai campuran makan sirih karena rasanya yang pahit dan getir. Namun, mungkin belum banyak yang tahu bahwa tanaman yang satu ini
punya banyak kegunaan loh, Lur. Seperti untuk bahan baku obat-obatan, bahan kosmetik, pewarna tekstil, dan tentunya olahan teh herbal seperti ini, Lur. Kalau hasil rajangan sudah mencapai setengah kontainer besar begini, daun aku bawa untuk melalui proses selanjutnya, yaitu pengendapan atau fermentasi. Proses ini bertujuan agar daun gambir awet dan tidak mudah busuk. Tapi jangan kaget yo, kalau pengendapan ini memakan waktu sekitar 2 malam. Setelah diendapkan, daun teh kemudian dikeringkan. Pada musim kemarau, biasanya daun dijemur secara alami di bawah sinar matahari. Namun jika sudah memasuki musim hujan, daun dikeringkan menggunakan oven selama 20 jam. Dul, Iya Bu, piring kok belum? yang kemarin udah kering nih Bu. Iya. Udah ya, tinggalin aja ya. Nih buat ololin terus gundul ya. Wah, Ini betul, asik Lur. Iya. Habis capek kerja, Makasih ya, Bu, ya. dikasih buah tangan teh gambirnya. Lumayan buat temen nyemil sore toh. Wah Lur, itu kan si Farsah, cah lanang dari desa Jorong Telang iki. Kok kayaknya lagi nangis gitu? Ono opo yo? Sik, biar tak liatin. Aduh, sakit. Dek, kenapa Dek? Sakit perut Om. Hah, sakit perut? Om, Habis makan apa Dek? bakso tadi Om. Ah, itu sih. Kamu makan bakso sendirian. Coba kalau kasih Om, pasti Om gak sakit perut. Kamunya banyak tadi. Iya Om. Ah, itu Om seneng banget itu. Nih teh daun gambir. Ini bisa buat obat sakit perut, obat diare. Om buatin dulu ya. Ya. Buat obat ya. Aduh, sakit. Nih, minum dikit. Nggak mau Om. Pahit Om. Namanya juga obat. Ayo toh minum toh. Ayo toh. Nggak mau Om. Ibu. Tuh, perutmu sakit kan? Iya Om. Waduh Lur, piye iki? Kok yo makin kenceng nangisnya? Ayo. Ibu. Kenapa kamu nak? Ayo toh. Yuk. Mau sama saya. Anak cendol. Walah, ada ibunya Farsah lagi. Leh, wis toh Leh, ojo nangis wae. Waduh, piye iki? Beneran ini daun teh apa teh gambir? Lah emang anaknya sakit perut dulu saya kasih obat. Kok ibu marah-marah? Apes tenan Lur, niat aku mau bantuin, malah aku yang dimarahin. Padahal teh gambir ini bagus banget loh Lur, manfaatnya untuk meredakan sakit perut. Ayo tole, diminum dulu. Dia nggak mau, Dul. Ayo toh. Dia nggak mau. Coba minum. Jangan dipakai. Ini ada apa Dul? Ini loh, si Ade ini sakit perut tadi dia, banyak sambal. Saya kasih teh gambir, nggak mau. Lah, kok dikasih teh gambir itu kan pahit. Iya, tapi biar sakit perutnya reda. Nggak mau Dul, daripada itu mending saya bikinin makanan aja. Bikin makanan, Iya, tapi dari gambir. dari teh gambir. Iya. Boleh tuh, biar biar si Ade doyan. Ya udah, ayo bantuin. Ya, duluan nanti antar. Oh nih, ini teh gambirnya udah siap. Oh iya, makasih ya Dul. Ada yang bisa dibantu lagi? Tolong siapin tungkunya aja Dul. Oh, bikin api tunggu. Iya. Oh ya. Untuk membuat olahan kali ini, Uni Cinta mencampurkan terigu, gula, soda kue, ragi, margarin, dan telur. Adonan kemudian diuleni hingga kalis. Setelah itu, biarkan adonan mengembang selama 15 hingga 20 menit. Sambil menunggu, Uni Cinta mengukur kelapa sebagai bahan campuran untuk isian donat bola gambirnya Lur. Kelapa ini mau dicampurkan dengan gula merah.
Kalau di Jawa sih namanya unti kelapa, Lur. Nah, jika adonan telah mengembang, tuangkan daun teh gambir, lalu aduk-aduk hingga merata. Setelah itu, ambil sedikit adonan, lalu isi dengan unti kelapa nih. Kemudian bentuk bulat-bulat menyerupai bola. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan adonan tidak terlalu lama toh, Lur. Pas banget, aku juga sudah selesai menyiapkan tuku nih. Dul, tungkunya udah selesai. Udah gede apinya, Uni. Oh ya udah, sana dulu biar aku yang masak. Oh, yaudah. Makasih ya, Dul. Untuk menggoreng bola-bola donat, pastikan minyak telah panas agar adonan bisa matang dan mengembang sempurna. Perhatikan nih, Lur, goreng donat sambil dibolak-balik. Jika sudah mengembang di permukaan, angkat, tiriskan, dan biarkan dingin. Sambil menunggu, Uni Cinta mau menyiapkan lapisan coklatnya. Caranya dengan melelehkan coklatnya bersama dengan susu. Nah, teknik memasak yang digunakan Uni Cinta ini bahasa Prancisnya au bain-marie, mirip dengan teknik mengukus. Cara ini juga memanfaatkan panas dari uap air. Au bain-marie biasanya digunakan untuk memasak atau menghangatkan makanan secara perlahan, menghindari panas langsung dari api. Tujuannya agar hasil masakan saat dimasak tidak akan kehilangan banyak kandungan air dan tetap lembab, sehingga menghasilkan masakan dengan tekstur yang lembut. Selain itu, Lur, bahan-bahan di dalamnya juga akan tercampur dengan baik dan tidak menggumpal. Terakhir, lapisi bola donat dengan coklat leleh, lalu gulingkan di atas kepingan coklat warna-warni dan biarkan dingin. Waiki yang namanya bola donat gambir, warna-warni menggugah selera ya, Lur. Ini kuenya dari gambir tadi. Makan. Enak kan? Nah, gimana Farsa? Enak toh bola donat gambire? Rasane mantep toh. Nggak ada lagi rasa pahit getir khas daun gambir. Yang ada hanya lembutnya donat berpadu dengan lelehan kelapa dan gula, serta nggak ketinggalan manisnya coklat. Buat ibu-ibu di rumah, olahan yang satu ini bisa jadi inspirasi nih. Dijamin anak-anak pasti suka. Jamur tiram sudah menjadi tanaman budidaya yang banyak diusahakan oleh masyarakat Indonesia. Penanamannya tidak membutuhkan biaya serta tempat yang luas, membuat jamur berwarna putih ini menjadi primadona para petani. Belum lagi rasa dan kandungan gizi yang membuat jamur tiram semakin digemari, membuat permintaan akan jamur tiram semakin tinggi. Seperti di wilayah Jorong Siguhuang, Lubuk Basung, Sumatera Barat ini. Warga mulai bercocok tanam dan menjadikan usaha budidaya jamur tiram sebagai sumber pendapatan. Di ruangan 5x15 meter ini terdapat ribuan media tanam jamur tiram yang mampu menghasilkan sekitar 12 kg jamur segar setiap harinya. Jamur termasuk bahan makanan yang mengandung banyak air, sekitar 70%, sehingga jamur tidak perlu dicuci agar tidak menambah kandungan airnya. Untuk membersihkan jamur, aku cukup memotong bagian pangkal jamur tiram dan membuang kotoran yang melekat di bagian payung jamur. Jamur yang aku panen ini akan diolah menjadi bakso. Jika biasanya bakso berbahan daging, maka akan digantikan dengan jamur tiram ini. Tidak hanya dibuat bakso, jamur juga akan dibuat menjadi kuliner khas Minang, yaitu asam pade jamur.
Jika biasanya bakso terbuat dari daging, maka Ibu Irvida menggantikannya dengan jamur tiram. Jamur disuir-suir menjadi ukuran yang lebih kecil dan dihaluskan agar mudah dicampurkan ke dalam adonan bakso. Bumbu halus berupa bawang merah dan bawang putih, lada serta garam dicampurkan dengan tepung tapioka dan air. Telur dan garam juga ditambahkan untuk menambah rasa menyatukan adonan. Daun bawang ditambahkan agar bakso semakin sedap. Jamur yang sudah dihaluskan disajikan ke dalam adonan bakso dan siap dibentuk. Adonan bakso yang sudah jadi kemudian dibulatkan kecil-kecil dan langsung dimasukkan ke dalam air panas agar matang. Bumbu asam pade hanya terdiri atas gilingan cabai dan garam saja. Cabai halus dan daun kunyit dimasukkan ke dalam belanga tanah serta ditambahkan daging durian sebagai penambah cita rasa asam. Asam pade durian mirip dengan tempoyak yang biasa dikonsumsi masyarakat tetangga di Jambi dan Sumatera Selatan. Ikan juga dimasukkan ke dalam belanga sebagai bahan tambahan pada asam pade durian ini. Seiring dengan meningkatnya hasil budidaya jamur tiram, maka semakin beragam pula jenis masakan yang bisa dibuat dengan bahan baku ini. Paduan bumbu asam pade durian membuat jamur lebih terasa segar. Jamur bakso juga tidak kalah lezatnya. Dapat menjadi alternatif mengganti daging bagi penggemar bakso yang tidak suka daging. Lur, petualanganku di Sumatera Barat masih berlanjut. Kali ini aku sedang bantu para petani panen jagung di Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota. Meski panas terik begini, yo harus semangat. Namanya juga bekerja, biar tubuh tetap aktif dan selalu sehat toh. Kalian juga loh, Lur. Tidak boleh malas dan jangan patah semangat. Oh iya loh, jagung-jagung ini mau dikirim ke pasar untuk dijual. Kalian tahu enggak Lur, kalau jagung hanya bisa dipanen sekali dalam satu musim. Setiap tangkai akan menghasilkan 2 tongkol jagung per musimnya. Dul, Ya Pak. daunnya udah banyak. Bawa ke atas becak untuk makan sapi. Oh ya Pak. Ya.
Setelah panen, tidak ada lagi tongkol yang akan diproduksi. Makanya pohon-pohonnya kemudian disiangi untuk digunakan sebagai pakan ternak, biar tetap bermanfaat toh lur. Ada Unisiti. Weleh, ayune lur. Ngomong-ngomong, mau kemana yo siang terik begini? Endul, Kemana Uni? ini mau ke pasar cari sayuran terong. Cari terong. Iya, Obat terong mah nggak usah ke pasar. Di sini juga banyak. emang di sini banyak, Dul. Wah, ini sekebon. Boleh petik nggak, Dul? Mau buat apaan sih terong? Mau buat masak. Oh, yaudah, bantu panen sini aja. Ntar kita kasih. Ya udah, Dul. Kebetulan aku sudah selesai bantu para petani panen. Sekarang aku sekalian bantuin Unisiti panen terong deh. Siapa yang suka terong lur? Aku sih suka banget. Selain lezat, kandungan gizinya juga melimpah toh. Seperti serat, protein nabati, karbohidrat, dan berbagai macam vitamin serta mineral. Terong hijau sangat populer di Jepang, India, Cina, dan wilayah lain di Asia Timur. Buah ini telah dibudidayakan selama ribuan tahun lur. Bahkan pada tahun 1868, terong hijau telah diperkenalkan di Jepang untuk budidaya komersialnya dan penanaman di pekarangan rumah warga. Ada banyak varietas berbeda dengan berbagai sejarah, tetapi seiring waktu, terong hijau dibiakkan secara selektif untuk menunjukkan rasa, penampilan, dan tekstur yang lebih baik. Cukup segini, Uni. Wah, ini mah kurang, Dul. Emang mau dibikin apa sih? Ini mau dibikinin lemang. Boleh, nanti saya ikut bantu. Ya, boleh, Dul. Penasaran sama lemang terong. Nanti tak kasih baca dah Ya. terongnya. Ayo, Dul. Wah lur, terong-terong iki nanti nih mau dibuat jadi lemang terong oleh Unisiti. Setauku, lemang biasanya hanya nasi ketan yang dimasak di dalam bambu lur. Tapi kalau ini dimasak dengan terong, koyo opo yo lur? Walah, pasti mantep iki. Jadi makin semangat aku bantuin Unisiti. Oh iya, di Sumatera Barat, terong hijau memang lebih populer dibandingkan dengan terong ungu. Jare nih sih, rasanya yang agak lebih pahit dari terong ungu. Cocok banget dipadukan dengan masakan khas Sumatera yang pedas dan berlemak. Udah banyak? Wah, ini udah sangat cukup, Dul. Oh, yaudah. Pulang kita. Ayo, Dul. Yaudah, saya antar. Bisa, Dul? Bisa. Wah, asik. Iso jalan-jalan berduaan sama Unisiti. Apalagi habis ini aku mau bantuin Unisiti masak lemang terong. Wih, pasti seru. Belok sini atau yang depan? Ya. Stop, tenang. Dul, minta tolong ya. Oh. Terongnya dicuciin dulu sama bijinya dibersihin dulu. Aku mau persiapkan bahannya dulu di dapur. Oh, jauh nih. Aku juga mau kasih makan sapi dulu. Ya, Ya. Dul. Terong yang akan diolah harus dicuci dulu lur, biar bersih toh. Kalau masih banyak komane, iso sakit perut. Lur,
Jika dibandingkan dengan terong ungu, daging terong hijau lebih padat berisi. Kulitnya pun lebih mengkilap dan kencang. Walah, kalau dipikir-pikir, terong hijau iki koyo anak-anak zaman sekarang yo. Glowing, koyo pakai skincare. Terong yang sudah bersih, kemudian aku belah bagian tengahnya. Tapi ojo sampai terbagi dua yo. Soalnya mau dipakai sebagai wadah untuk lemangi nanti. Makanya bagian dagingnya aku keruk biar ada rongga kosong di tengahnya. Jika kalian perhatikan, biji terong hijau juga lebih banyak lulur daripada terong ungu. Ini juga yang membuat rasanya lebih pahit. Tapi tenang, tetap enak toh. Sambil menungguku menyiapkan terongnya, Unisiti juga mulai mengiris bawang putih dan bawang merah untuk campuran lemangnya nanti, lur. Nggak lupa juga, Unisiti menyiapkan santannya biar rasa lemangnya gurih banget. Uni, ini terongnya udah dibuang isinya? Ya, makasih Andul. Ini sekalian minta tolong dimasukin aduk dulu semua, santan sama bawang dan ketan ya, dan pandan. Di aron maksudnya? Iya, di aron. Oh, ya. Untuk mengaron ketannya, tuangkan santan dan tambahkan daun pandan. Kemudian masukkan bawang merah serta bawang putih. Aduk sebentar dan tuangkan beras ketannya. Selanjutnya, aduk kembali hingga tercampur rata. Kalau sudah, aron beras sampai setengah matang. Sembari aku mengaron, Unisiti menghaluskan bumbu untuk saus cangkuaknya yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Saus yang satu ini merupakan saus tradisional yang sudah sulit dijumpai, lulur. Wah, pasti perpaduan yang ciamik iki, lemang terong dengan saus cangkuak. Uni, ini berasnya udah di aron? Iya Dul, makasih Andul. Ada yang bisa dibantu lagi Uni? Oh, udah cukup Dul. Oh ya, saya tinggal dulu ya. Ya, makasih Andul. Selanjutnya, masukkan beras ketan yang telah diaron ke dalam terong. Jangan terlalu penuh ya, lur. Sisakan sedikit ruang agar beras ketan tidak melebar saat matang. Nah, jika sudah siap, lemang terong tinggal dikukus hingga matang, lur. Untuk memasak saus cangkuaknya juga gampang kok, lur. Pertama, panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus. Jika sudah wangi, tuangkan air rendaman beras ke dalam wajan, lalu aduk rata. Ya, jangan heran ya, lur, kalau saus cangkuak ini menggunakan air rendaman beras sebagai salah satu bahannya. Soalnya, selain sebagai penambah cita rasa, air tajin ini juga berfungsi untuk mengentalkan kuah, lur. Inilah yang membedakan saus cangkuak dari saus alami yang lainnya. Jika sudah mulai mendidih, terakhir masukkan ikan teri, lalu masak hingga saus matang. Lemang yang biasanya identik dengan daun pisang dan bambu, kali ini justru dibungkus dengan terong. Selain itu, disajikan dengan saus cangkuak. Wih, mantep iki. Ayo, segera dicoba yuk. Aku sudah tidak sabar. Kalau kata anak sekarang sih, kepo banget. Wah, tidak salah, lur. Perpaduan yang ciamik. Terong yang lembut cocok banget dengan ketan yang kenyal. Teksturnya jadi beragam.
Rasa lemangi yang gurih, lengkap banget dinikmati bareng saus tangkuaknya yang pedas. Gimana? Penasaran untuk mencoba? Kalau yang tidak punya terong, bisa diganti juga dengan pilihan lainnya, seperti pare atau timun, lur. Setiap daerah memang memiliki ragam kuliner yang cukup unik serta bahan baku yang terkadang terinspirasi dari alam. Di wilayah Sumatera, khususnya seputaran Sumatera Barat hingga Lampung, terdapat salah satu hasil bumi yang cukup familiar bagi bahan makanan yang diolah menjadi rendang atau sambal goreng, yaitu jengkol atau dikenal juga sebagai jariang oleh masyarakat Minang. Meski memiliki aroma yang sangat khas, namun biji dari tanaman yang termasuk dalam keluarga tanaman polong-polongan ini memang dikenal mempunyai cita rasa serta karakter daging buah yang unik. Tak heran bila biji dari tanaman yang tumbuh tersebar di beberapa negara wilayah Asia Tenggara ini memiliki penggemar tersendiri, bahkan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Karena itulah perjalananku kali ini akan mencoba membuat salah satu kreasi jajanan khas Junjung, yaitu lamang Solo, khusus bagi para penggemar jengkol. Setiap daerah memiliki teknik atau cara tersendiri dalam mengolah jariang atau jengkol. Biji jengkol biasanya dipanen ketika bijinya sudah dalam keadaan keras atau matang penuh. Namun sebelumnya, biji jengkol dikupas atau dipisahkan dari kulit luarnya untuk menuju proses berikutnya, yaitu direbus. Umumnya, lamang Solo merupakan olahan makanan atau cemilan jenis kue basah yang adonannya terbuat dari singkong yang diparut dan dikukus matang sebagai bahan utamanya. Tapi kali ini, Ibu Wati mencoba berkreasi dengan menambahkan jengkol sebagai variasi di dalam adonan lamang Solo buatannya. Berdasarkan penelitian, selain kaya akan kandungan protein dan kalsium, kandungan asam amino, fosfor, serta sulfur pada biji tanaman jengkol cukuplah tinggi. Tak heran, menjadikan jengkol mempunyai aroma yang khas menyeruak tajam. Namun bau kurang sedap dari jengkol ini bisa diminimalisir atau dikurangi dengan pengolahan yang baik dan benar. Salah satunya dengan direbus. Selanjutnya, jengkol yang sudah matang dan direbus pun dihaluskan atau ditumbuk agar teksturnya hancur, agar mudah dicampur bersama bahan lainnya seperti singkong sebagai adonan utamanya. Khusus untuk lamang Solo, Ibu Wati dan Ibu Yanti menggunakan pisang kepok. Selain rasanya yang memang cocok bila dipadukan dengan adonan singkong dan jengkol, pisang kepok memiliki aroma yang kuat, sehingga memberikan cita rasa yang semakin nikmat bila diolah bersama dengan bahan lainnya. Bu, ini Bu, jengkolnya Bu, udah ditumbuk. Ah ya, makasih ya, Dol. Dalam proses pembuatan jajanan tradisional khas daerah Junjung ini, sebenarnya hampir mirip dalam pembuatan jajanan mata kebu atau dodol kemul yang biasa dijumpai di wilayah Pulau Jawa. Singkong atau ketela pohon sengaja dipilih sebagai bahan adonan lamang Solo karena karakternya yang lengket serta kenyal jika dijadikan bahan adonan. Selanjutnya, singkong parut dicampur dengan jengkol dan diaduk atau diadon bersama dengan diberi sedikit tambahan garam serta vanili sebagai perisanya atau cita rasa. Semua campuran bahan tadi terus diadon hingga bahan tercampur merata dan adonan menjadi kalis. Selanjutnya, adonan yang sudah kalis dan tercampur rata dibagi menjadi beberapa adonan serta ditambahkan aneka pewarna makanan agar lamang Solo lebih cantik ketika matang nanti. Layaknya proses pembuatan kue berjenis lamang, adonan yang sudah kalis kemudian dipadatkan dan dibungkus dengan daun pisang untuk dimatangkan. Namun selagi dipadatkan, tak lupa pada bagian tengah adonan diberi tambahan pisang kepok. Penggunaan pisang kepok di sini selain berfungsi sebagai isian yang memberikan cita rasa pada olahan kue lamang Solo, juga memberikan aroma tersendiri.
Oh ya Bu. Selain mudah dan sederhana, proses dalam pematangan adonan lamang Solo cukuplah singkat. Hanya sekitar 20 menit atau bila daun pisang pembungkus sudah layu dan sedikit berubah warna menjadi coklat. Itu tandanya olahan jajanan khas Junjung ini sudah matang dan siap disajikan. Selain dinikmati sebagai bahan olahan masakan, jengkol ternyata juga bisa diolah menjadi bahan jajanan yang nikmat. Sebagai jajanan yang memiliki cita rasa legit, lamang Solo jengkol ini cukup kaya kandungan nutrisi. Berdasarkan penelitian, jengkol selain kaya protein, juga mengandung kalsium yang baik bagi pertumbuhan tulang dan gigi. Di dalam 100 gram jengkol, terkandung sekitar 4,7 gram zat besi, sehingga cukup baik dikonsumsi bagi penderita anemia. Pepatah mengatakan, perjuangan yang berat akan memberikan hasil yang mengagumkan. Seperti itulah yang aku lakukan bersama Pak Lami saat ini. Memanjat tebing batu setinggi 15 meter ini untuk mendapatkan bahan pangan yang lezat dan bergizi, yaitu anak lebah. Selain diambil madunya, anakan lebah juga bisa diambil untuk dijadikan masakan. Di sekitar lembah Nagari Pilubang, Kota Payakumbuh, berdiri dinding-dinding tebing kokoh yang menjadi tempat favorit para lebah untuk membuat sarang. Potensi inilah yang dimanfaatkan warga sekitar untuk mengolahnya sebagai bahan pemenuh kebutuhan protein. Posisi sarang lebah yang menggantung pada dahan pohon yang tumbuh di tebing batu cukup menyulitkan aku. Aku harus berhati-hati dan tetap konsentrasi saat berjalan melewati dinding tebing. Dengan bantuan asap dari sabut kelapa, aku mengusir lebah agar meninggalkan sarangnya, supaya aku bisa mengambil sarangnya. Bau asap akan membuat lebah merasa tidak nyaman dan pergi meninggalkan sarang. Asap juga melindungiku, agar lebah yang diusir tidak berbalik menyerangku. Waktu mengambil sarang lebah juga harus diperhatikan, di mana waktu terbaik dilakukan saat malam atau pagi hari. Semakin siang akan semakin sulit untuk mengambil madu dan sarang lebah. Cuaca yang panas dan matahari yang terik bisa membuat lebah menjadi agresif dan menyerang kita saat diasapi. Aku memotong sarang lebah dari pangkal yang melekat pada batang kayu. Tidak semua sarang diambil. Aku menyisakan sebagian bawah sarang yang masih ada ratu lebahnya, agar mereka bisa membuat sarang lagi di tempat yang sama, sehingga bisa dipanen kembali nantinya. Jika ratu lebah dan sarangnya diambil semua, maka mereka akan pergi ke tempat lain untuk membuat sarang. Cara ini menjadi bagian dari kearifan lokal untuk menjaga agar kita terus dapat menikmati madu dan sarang lebahnya. Lebah merupakan serangga yang banyak sekali manfaatnya, mulai dari madu, bee pollen, royal jelly, hingga propolis yang dihasilkan lebah sangat baik untuk kesehatan manusia. Kandungan vitamin C dan B-kompleks yang tinggi, serta alkaloid membuat madu berfungsi sebagai antibiotik dan membantu proses penyembuhan beberapa jenis penyakit kronis, seperti diabetes, jantung, asma, serta paru-paru. Sekitar 2 minggu yang lalu, Pak Lami sudah memanen sarang lebah di tempat yang sama, sehingga sarang lebah ini termasuk muda, tetapi sudah bisa dipanen. Bisa dilihat dari ukuran sarang dan madu yang didapat masih sedikit dan berwarna jernih. Madu disaring untuk mendapatkan sari murni madu yang bebas sisa sarang ataupun lebah yang tercampur ke dalamnya. Bahan baku yang akan digunakan sebagai bahan masakan adalah larva dan anak lebah yang masih muda. Dalam sarang baru ini, anak lebah masih berupa larva kecil yang belum berkembang sempurna. Bumbu masak sayur anak lebah cukup sederhana. Hanya dibutuhkan bumbu cabai, bawang dan garam yang dihaluskan. Tambah daun kunyit untuk mempertajam rasa masakan.
Bumbu halus ditumis hingga mengeluarkan aroma harum. Anak dan sarang lebah langsung dicampurkan saat bumbu sudah matang dan dimasak sebentar. Dengan kandungan lilin yang ada pada sarangnya, maka memasaknya tidak perlu menggunakan santan. Kadar gula yang terkandung dalam madu juga dapat menjadi pemanis pengganti gula bagi penderita kencing manis.